Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini, mata kuliah pemrograman web dasar, kita akan lanjut membahas mengenai struktur kendali percabangan dan perulangan. Oke, langsung saja kita buka sebelum teksnya. Oke, kita buat file baru dan kita simpan dengan nama kendali.php. Oke, yang pertama kita akan buat contoh penggunaan struktur kendali if. Berarti kita buat dulu tag HTML, titelnya kita tulis saja struktur kendali. Oke, di dalam body ini kita isi dengan tag PHP. Kita buat variabel dengan nama nilai yang nilainya atau value-nya 90. Kemudian kita buat if. Jadi jika nilainya atau variabel nilai itu lebih dari sama dengan 60, maka nilai ini dinyatakan lulus. Tuh, jadi buka kurung, echo yang akan tampil nilai Anda, berarti ini 90 nantinya akan tampil, kemudian Anda lulus. Kita simpan, kita lihat hasilnya di browser. Oke, nilai Anda 90, Anda lulus. Karena tadi di awal kita mengisi variabel nilainya dengan 90. Oke, kita lanjut ke contoh penggunaan if-else. Nah, untuk penggunaan if-else ini kita akan buat form. Kita buat metodenya post, action, kendali.php. Kemudian kita buat form inputan, misalnya masukkan nilai. Ini form input dengan tipenya teks. Name-nya nilai. Kemudian kita berikan break. Dan kita buat input yang tipenya submit. Kirim. Kemudian value-nya misalnya kirim. Selanjutnya kita buat script PHP-nya. Nah, kita gunakan if iset $post kirim variabel nilai sama dengan $post nilai if jika nilai lebih dari sama dengan 60, maka echo kita tampilkan nilai Anda, variabel nilai Anda lulus. Nah, jika tidak, berarti tampil nilai Anda, variabel nilai Anda belum berhasil. Oke, kita simpan. Oke, kita masukkan di sini nilainya misalnya 80. Oke, Anda lulus. Coba kita masukkan nilai 50. Nah, berarti Anda belum berhasil. Oke, ini contoh penggunaan if-else. Kita lanjut ke penggunaan if-else-if.
Nah, untuk contoh penggunaan if else if ini, kita akan gunakan metodenya get. Kemudian di sini kita akan ganti dengan masukkan kode jurusan. Name-nya ini kita buat jurusan. Oke, untuk bagian PHP-nya ini kita buat if iset. Ini gunakan $get. Name-nya kirim. Kemudian if $get. Tadi kita buat name-nya jurusan. Sama dengan kodenya misalnya TI atau Teknik Informatika, maka akan tampil Teknik Informatika. Kemudian else if get jurusan sama dengan SI, echo sistem informasi. Berikutnya else if lagi untuk jurusan yang lain. Misalnya teknologi animasi, echo teknologi animasi. Kemudian else echo jurusan get. Tidak terdaftar. Oke, kita coba masukkan kode jurusannya TI, kirim kayak Teknik Informatika. Coba kita masukkan TY, kirim. Oke, jurusan TY tidak terdaftar. Oke, ini contoh penggunaan if else if. Berikutnya kita lanjut ke penggunaan switch. Untuk perintah switch, kita buat jurusan sama dengan TI switch jurusan. Untuk case 1 misalnya SI, echo jurusan sama dengan sistem informasi. Kemudian case berikutnya teknologi animasi, echo kemudian defaultnya echo jurusan tidak terdaftar. Oke, kita hapus dulu yang tadi. Kita save, kita coba lihat hasilnya di browser. Ya, jadi karena di sini di switch jurusan kita beri nilai dia value-nya TI, karena TI tidak masuk dalam beberapa case, sehingga yang tampilkan adalah defaultnya jurusan tidak terdaftar. Oke, berikutnya kita lanjut ke struktur kendali perulangan. Kita mulai dari perintah for. Untuk penggunaan for ini cukup mudah.
Di dalam tag PHP ini, kita cukup menuliskan perintah for, kemudian nilai awalnya, ini kita buat variabel X, sama dengan 1, titik koma, kemudian nilai akhirnya, variabel X, kurang dari sama dengan 100, kemudian kita buat variabel X itu increment. Selanjutnya echo angka variabel X, kita berikan break di masing-masing nanti angka yang akan tampil. Kita simpan, kita coba lihat hasilnya di browser. Oke, jadi akan muncul angka 1 sampai dengan 100. Berikutnya kita lanjut ke penggunaan perintah while. Untuk penggunaan while, berarti di sini kita buat dulu salah satu variabel. Misalnya kita beri variabel i dengan nilai 1, kemudian while variabel i yang kita buat tadi kurang dari sama dengan 7 misalnya. Kemudian tampilkan, kita buat variabel i. Ini adalah contoh heading. Variabel i. Kemudian kita buat increment variabel i plus. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, jadi di sini kita sesuaikan i-nya mulai dari 1, kemudian sampai dengan 7, sehingga di sini akan tampil ini adalah contoh heading 1 sampai dengan 7. Berikutnya kita akan lanjut ke perintah do while. Untuk perintah do while, kita awali berarti dengan do, yang sebelumnya kita sudah buat tadi variabel i sama dengan 1, kemudian do echo, ini pengulangan yang ke variabel i, kemudian berikan break, kita buat variabel i plus. Kemudian while variabel i kurang dari sama dengan 7, variabel j sama dengan 6, kemudian do echo perulangan ini kondisinya tidak terpenuhi. Kemudian variabel j plus. While variabel j kurang dari sama dengan 3. Oke, kita coba simpan dan lihat hasilnya. Oke, jadi pengulangannya 1 sampai dengan ke-7. Di perintah do while ini, kondisi diperiksa di akhir perulangan. Ini maksudnya paling sedikit sebuah perulangan bisa dilakukan oleh perintah do while. Untuk masuk ke perulangan, tidak ada kondisi yang perlu dipenuhi. Berikutnya kita lanjut ke for each. Untuk perintah for each, kita buat variabel a, kita buat array,
yang isinya nama kota, misalnya Manado, kemudian Kota Mobagu, Laang Mongondo, kemudian for each, ini variabel A, S, data, ini kita echo, data, kan break. Oke, kita simpan. Jadi data yang kita masukkan di array tadi, nama-nama kota akan muncul di sini, Manado, Kota Mobagu, Laang Mongondo. Oke, cukup sekian pembahasan kita mengenai struktur kendali percabangan dan struktur kendali perulangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.